Oke, kembali lagi bersama channel Konsultani. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini sering melihat berseliweran berita tentang kenaikan PPN menjadi 12% yang akan efektif dilaksanakan per 1 Januari 2025. Ini menjadi kabar yang kurang mengenakan bagi petani di tahun baru, karena kita harus membayar lebih atau harus membayar PPN menjadi 12%. Nah, tentu kenaikan PPN ini atau pajak ini akan berdampak terhadap sektor pertanian, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin secara langsung bisa dijelaskan bahwa petani dalam melakukan produksinya itu memerlukan input-input produksi atau input-input pertanian seperti pupuk, pestisida maupun alat-alat pertanian. Nah, ketika input-input ini dikenakan PPN akan meningkatkan harga. Nah, ketika harga ini meningkat, tentu akan menyebabkan secara langsung total cost atau total biaya dari produksi pertanian ini juga akan meningkat. Logikanya ketika biaya meningkat, kita harus menjual hasil produksi kita juga meningkat. Nah, namun permasalahannya adalah ketika harga-harga ini meningkat, daya beli juga akan berpengaruh. Bisa saja masyarakat atau konsumen menunda atau mengurangi konsumsi produk-produk pertanian. Bahkan konsumen bisa mengambil alternatif untuk mengkonsumsi produk-produk impor yang lebih murah, sehingga daya beli sehingga daya saing petani di pasar akan semakin rendah seperti itu. Kemudian pemerintah apakah hanya diam saja melihat kondisi seperti ini? Tentu saya rasa tidak. Nah, pemerintah pasti akan menggelontorkan yang namanya subsidi, karena subsidi ini adalah jurus ampuh pemerintah yang mungkin paling gampang dieksekusi. Namun dengan adanya subsidi ini bisa saja menjadi solusi jangka pendek, tetapi secara jangka panjang petani selalu ketergantungan dengan adanya subsidi, sehingga diperlukan sebuah solusi yang lebih komprehensif, lebih berkelanjutan dibandingkan harus mensubsidi input-input pertanian. Nah, salah satu contohnya misalkan subsidinya itu dialihkan untuk menjamin harga pasar, menentukan harga eceran tertinggi yang memang dibutuhkan atau memang layak diterima oleh petani, seperti itu. Kemudian dalam menghadapi situasi seperti ini, kita sebagai petani harus dituntut lebih kreatif bagaimana kita bisa menekan biaya-biaya. Misalkan kita tidak tergantung dengan adanya pupuk kimia, kita mulai melirik pupuk kompos yang bisa kita produksi sendiri. Kemudian kita menggunakan pestisida nabati misalkan, dan untuk bisa mendapatkan harga yang lebih bagus, kita sebagai petani mampu memanfaatkan yang namanya marketplace atau TikTok Shop untuk kita jualan direct langsung ke konsumen, sehingga kita bisa memperpendek rantai distribusi dan tentu akan berdampak terhadap harga yang diterima oleh petani dan harga yang diterima oleh konsumen, sehingga sektor pertanian ini menjadi sangat menarik, sangat layak, dan petani di Indonesia bisa mandiri, bisa berdikari, dan pemerintah di era ini berharap banyak pada petani untuk bisa swasembada pangan, mencapai ketahanan pangan, dan sebagainya.
Oke, untuk episode kali ini cukup sekian. Jika teman-teman ada punya pendapat atau mau berdiskusi, silahkan berkomentar di kolom komentar, atau teman-teman bisa request kira-kira topik apa yang akan kita bahas di episode berikutnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe. Bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.